Lalu Amr bin As mengatakan, saya menyesal dahulu. Kenapa terlambat masuk Islam? Sekiranya dahulu saya meninggal sebelum masuk Islam, maka meninggalnya saya seperti Abu Jahal. Meninggal di atas kekufuran. Saya menyesali atas apa-apa yang saya lakukan dahulu sebelum Islam. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas taufiknya, atas inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berifadah dan beristifadah lewat saluran yang kita cintai, Ruas TV ini, untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang manusia-manusia terbaik, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tokoh penting dalam perjalanan umat ini. Di antara orang yang berjasa pada peradaban kaum muslimin, terutama di masa sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyiduna Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Amr bin As radhiyallahu taala anhu yuqal Abu Muhammad. Beliau digelari atau berkunia dengan Abu Muhammad. Beliau lengkapnya bernama Amr bin Al-As bin Wa'il Al-Qurashi As-Sahmi. Beliau di antara kalangan sahabat dari Quraisy. Nazala bil Madinah. Beliau radhiyallahu taala anhu berhijrah, meninggalkan tempat kelahirannya, kampung halamannya, yaitu Makkah al-Mukarramah, pindah ke Al-Madinah An-Nabawiyah atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Thumma sakana Misra wa bihamat. Kemudian berpindah ke negeri Mesir, dan di sanalah beliau radhiyallahu taala anhu wafat. Di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar berhasil menaklukkan Mesir di tangan sahabat yang mulia ini, di tangan Amr bin As. Sekaligus ditunjuk oleh Umar sebagai gubernur di Mesir. Ya, berkedudukan di sana, memerintah di Mesir. Ini tentu saja menunjukkan kapabilitas sahabat yang mulia ini. Nampak kecerdasannya, nampak leadershipnya, nampak dominan bagaimana ia bisa memanage dan mengelola potensi yang ada. Itu tercermin juga pada waktu peristiwa wabah yang menimpa negeri Syam. Saat itu negeri Syam dipimpin oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Saat itu beliau sebagai pemimpin, karena wabah yang melanda kekuasaannya atau daerah yang beliau pimpin, beliau di antara yang terdampak dan wafat karena wabah ta'un.
kemudian diganti oleh sahabat yang lainnya, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Namun ternyata Mu'ad pun tidak mampu ya untuk menghentikan wabah tersebut atau penyebaran wabah tersebut. Nanti sahabat yang mulia Amr bin Aus yang kemudian karena kecerdasannya setelah ia meneliti mengamati tentang wabah ini, maka beliau melihat bahwa wabah ini seperti api yang menjalar. Setiap ada bahan bakarnya maka ia tidak akan berhenti menjalar. Beliau melihat potensi penjalaran ya, atau ya, potensi untuk penularan penyakit ini adalah interaksi sesama manusia. Ya, maka mulai saat itu beliau mengusulkan agar mengambil jarak, berpencar, jangan berkumpul. Ya, seperti waktu kita dilanda wabah COVID, ya, harus menjaga jarak, ya, harus menjaga interaksi kita antara sesama manusia, pakai masker dan seterusnya. Itu sudah diinisiasi dahulu oleh sahabat yang mulia ini, Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Dan beliau terkenal akan kecerdasan dan kemahiran beliau berdiplomasi. Beliau seorang diplomat ulung bahkan sebelum beliau masuk Islam. Saat kaum muslimin berhijrah untuk kali pertama ke Habasyah, orang-orang Quraisy mengutus diplomat terbaiknya agar kaum muslimin ini dipulangkan ke Mekah. Maka mereka mengutus sahabat yang mulia ini Amr bin Aus untuk melobi Najasyi. Karena orang Quraisy tahu betul bagaimana kemahiran, kecakapan seorang Amr bin Aus dalam berdiplomasi, dalam meyakinkan orang, dalam melobi orang. Dan ini bukan ya, kemahiran ya, yang dimiliki oleh semua orang. Ya, butuh kecerdasan khusus, kemampuan berdialektika, kemampuan meyakinkan orang, kemampuan mengajak orang, dan itu yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Amr bin As, yang dahulu merupakan orang kebanggaan kafir Quraisy sebelum beliau masuk Islam. Bagaimana masuk Islamnya beliau? Ya, beliau sendiri yang menceritakan, Amr bin As sendiri yang menceritakan tentang bagaimana Islamnya beliau. Beliau menyebutkan, lamma insarafna minal ahzab anil khandaq jama'tu rijalan min Quraisy. Kata beliau, saat usai perang Khandaq, perang Ahzab, maka saya mengumpulkan orang-orang Quraisy, orang-orang yang balik dari Madinah karena tidak mampu menembus pertahanan kota Madinah yang saat itu diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kunna bi ardil Faris, idza husirna khandaqna alaina. Ya Rasulullah, dahulu kami di Persia, kalau kami dikepung, maka kami menggali khandak, menggali parit yang galiannya itu disimpan di sisi kami sekaligus sebagai benteng. Ini yang diterapkan oleh Rasulullah tatkala dikepung oleh aliansi pasukan dari Yahudi Bani Nadir, kemudian orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatafan, Bani Murrah, dan semua suku. Iya, Ahzab, aliansi kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Islam, itu bersatu mengepung kota Madinah. Yang jumlah mereka 10.000 jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Ruas TV sekalian. Sementara kaum muslimin jumlah mereka hanya 1.000-an lebih, itu pun sudah termasuk dengan anak-anak, wanita, orang tua. Sementara yang datang ini jumlahnya 10.000, pemirsa sekalian. Maka atas usulan Salman ini, inilah yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggali parit, dan ternyata strategi ini berhasil. Kaum Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang Ghatafan, dan yang lainnya kembali ke kampung mereka masing-masing. Termasuk orang Quraisy yang saat itu di tengah-tengah mereka masih ada Amr bin As yang belum masuk Islam. Ya, setelah perang ini, maka Amr bin As, setelah mereka gagal di Ahzab, di Khandaq, Amr bin As kemudian sudah memiliki firasat bahwa sepertinya agamanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan jaya. Ya, karena sudah sekian perjalanan berentang waktu, Amr bin As ini orang cerdas. Ia seorang diplomat, ia mengamati gejala sosial yang terjadi pada kaum muslimin.
yang awalnya dahulu tertindas di Mekah tapi dengan kesabaran mampu tetap eksis, lalu kemudian berhijrah di Madinah dalam tempo waktu yang relevan, ya, yang relatif masih sangat dini, tetapi ya mampu kemudian sedikit demi sedikit menuju tangga-tangga kejayaan. Ya, Amr bin As membaca gejala ini bahwa Muhammad ini Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan ajarannya dan pengikut-pengikutnya akan berada pada puncak kejayaan. Ya, setelah beliau gagal di Ahzab, beliau sudah punya asumsi dan firasat seperti itu. Maka beliau, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan orang-orang Quraisy dan mengatakan kepada mereka, ya, bahwa engkau melihatku sebagai seorang tokoh. Wa yasma'una minni, dan mereka orang-orang Quraisy ini mendengar apapun keputusanku. Karena Amr bin As terkenal terpandang, ya, didengar oleh orang Quraisy karena kecerdasan dan ketokohannya di tengah kota Mekah saat itu. Fakultu lahum, Amr bin As kemudian mengatakan kepada mereka, orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, ta'lamuna wallahi inni la'ara amra Muhammadin ya'lul umur. Engkau mengetahui, kalian semua mengetahui, bahwa saya memandang perkara Muhammad, ajaran Muhammad akan jaya, uluwan kabira, dan akan semakin tinggi, semakin jaya. Wa inni qad ra'aitu ra'yan, dan saya punya pandangan, kata Amr bin As. Fama tarawna fi, bagaimana menurut kalian? Qalu, orang-orang Quraisy kemudian mengatakan, wa ma ra'ait, apa pandanganmu? Apa usulanmu? Ya, kemudian Amr bin As mengatakan, ra'aitu annal haqa bin Najashi fanakuna indah. Bagaimana kalau kita bergabung dengan Najasyi? Ya, berangkat ke Afrika, ke Habasyah, kita mengambil suaka di sana, meminta suaka dengan Najasyi, Raja Afrika, Raja Habasyah, yang bernama Ashama. Ya, ini menurut pandangan Amr bin As. Karena cepat atau lambat Muhammad ini akan menguasai kota Mekah. Cepat atau lambat agama Islam ini akan jaya. Mumpung masih ada kesempatan, maka mari kita cari perlindungan. Mari kita cari suaka ke negeri Habasyah, ke Afrika. Karena terkenal rajanya di sana raja yang adil dan suka menolong. Apalagi Najasyi ini sudah pernah ketemu dengan Amr bin As, ya, saat diutus oleh orang Quraisy, ya, sehingga terkenal ia sebagai pemuka orang Quraisy bagi Najasyi. Ya, ini usulan Amr bin As kepada pemuka-pemuka Quraisy. Ya, fa in dhahara Muhammadun ala qaumina kunna indan Najasyi. Nanti kalau ternyata Muhammad jaya dan berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy, berhasil menduduki kota Mekah, maka kita sudah mendapatkan perlindungan di Afrika dari Najasyi. Fa inna an nakuna tahta yadaihi ahabbu ilaina min an nakuna tahta yadai Muhammad. Kita berada di bawah kekuasaan Najasyi itu lebih baik daripada kita dikuasai oleh Muhammad. Malu kita. Ya, dahulu kita tindas mereka. Ya, pengikut-pengikutnya banyak budak-budak dan orang miskin. Ya, tapi tahu-tahu ternyata sudah mengalahkan kita dan menguasai kita. Kita di bawah kekuasaan orang Afrika. Najasyi ini lebih baik daripada kita diperintah dikuasai oleh Muhammad. Wa in dhahara qaumuna fanahnu man qad urifu falan yatina minhum illa khair. Faqalu inna hadzal ra'yu. Lalu pemuka-pemuka Quraisy kemudian mengatakan ini usulan yang bagus. Ini usulan yang jitu. Dari sekarang kita sudah mencari suaka. Ya, karena cepat atau lambat sepertinya agama Muhammad, pengikut-pengikut Muhammad sedikit demi sedikit menuju tangga-tangga kejayaan. Qal fakultu lahum, maka saya pun mengatakan kepada pemuka-pemuka Quraisy, fajma'u lahu ma nuhdi lahu. Sekarang pekerjaan kita kumpulkan hadiah yang akan kita serahkan kepada Najasyi. Ini diantara kecerdasan seorang Amr bin As. Ia tahu betul bahwa untuk berdiplomasi itu harus ada hadiahnya. Ya, harus ada, ya mungkin bahasa orang istilahnya pelicinnya. Ya, supaya bisa berdiplomasi dengan baik. Ya, Amr bin As ini orang cerdas, diplomat ulung. Ia paham betul, ya, bahwa di antara, ya,
kesuksesan dalam berdiplomasi itu ada hadiah. Ya, dan ini dalam Islam pun dikenal bagaimana kita saling memberi hadiah itu bisa melahirkan kecintaan. Tahadu tahabu. Saling memberikanlah kalian hadiah, niscaya akan kalian saling mencintai, dan itu sudah dipraktekkan oleh diplomat-diplomat sebelum Islam. Ya, berdiplomasi dengan raja, saling memberi hadiah, menunjukkan penghargaan, ya, dan seterusnya. Maka ini yang diusulkan oleh Amr bin As, kumpulkan sekarang hadiah apa yang paling disukai oleh Najasyi. Ya, kemudian wa kana ahabba ma yuhda ilaihi min ardina al-adum. Dan yang paling disukai oleh Najasyi itu dari tempat kita ini itu makanannya. Ya, jadi ada makanan seperti lauk begitu, ya, itu disukai oleh Najasyi. Maka itu yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, kita hadiahkan kepada Najasyi. Fajama'na lahu uduman katsira. Maka kami pun mengumpulkan udum ini dengan jumlah yang banyak. Fakharajna hatta qadimna alaih. Maka kami pun keluar dari kota Mekah menuju ke negeri Habasyah ini, ke Afrika. Fa wallahi inna la'indahu ifja Amr ibnu Umayyah ad-Dhamri. Pas di sana di Habasyah ternyata ada juga utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengecek keadaan Ja'far, karena di sana masih ada Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih dilindungi oleh Najasyi. Meskipun kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, ya, tinggal di Madinah, sudah mulai eksis di Madinah, tetapi Ja'far ini kerasan betah tinggal di Afrika, betah tinggal di Habasyah. Maka Rasulullah mengutus sahabatnya Amr ad-Dhamri ini untuk mengecek keadaan Ja'far, bertepatan dengan kehadiran Amr bin As yang meminta suakah. Iya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ba'athahu ilaihi fi sya'ni Ja'far wa ashabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr ad-Dhamri saat itu untuk mengecek keadaan Ja'far dan kaum muslimin yang lain yang ada di Habasyah. Qal fadakhala alaihi thumma kharaja min indi. Ya, selesai Amr ad-Dhamri ngobrol bicara dengan Najasyi, ya, ia pun keluar. Fakultu li ashabi, maka saya pun mengatakan kepada teman-teman Quraisyku, hadza Amr ibnu Umayyah, ini adalah Amr ibnu Umayyah ad-Dhamri, sahabat Muhammad. Laqad dakhaltu 'ala Najasyi fasa'altuhu iyyahu fa'atanihi. Sekiranya saya bicara sama Najasyi, ya, untuk menyerahkan Amr ini, ibnu Umayyah ad-Dhamri ini, fadarabtu unukahu, lalu saya eksekusi ia, kata Amr bin As, saya hukum mati ia, maka tentu orang-orang Quraisy akan melihat sebagai sesuatu yang istimewa, berhasil membunuh utusan Muhammad. Fadakhaltu alaihi fasajadtu lahu kama kuntu asna. Maka saya pun masuk kepada Najasyi, minta agar saya diberi kesempatan untuk menghukum utusan Rasulullah, yaitu sahabat yang mulia Amr ibnu Umayyah ad-Dhamri tadi. Ya, yang dilakukan oleh siapa? Oleh Amr bin As, yaitu bersujud, memberikan penghormatan kepada Najasyi yang saat itu Amr ini belum masuk Islam. Ya, sehingga masih kadang menghormati seseorang itu dengan bersujud. Dan ini tentu saja tidak dibenarkan, ya, di dalam agama Islam. Ya, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lo amartu ahadan an yasjuda li ahadin." Sekiranya saya boleh memerintahkan seseorang itu untuk bisa bersujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Sekiranya boleh, akan tetapi itu sudah tidak boleh atau tidak boleh di dalam agama kita. Tapi saat itu Amr belum masuk Islam, sebagai penghormatan kepada Raja Najasyi ini, maka ia bersujud. Dan ia langsung kemudian disambut oleh Raja Najasyi dan mengatakan, marhaban bisodiki, selamat datang kepada sahabatku, kepada temanku Amr. Ahdaitali min biladika syai'an. Ahdaitali min biladika syai'an. Apakah engkau membawakan hadiah untukku dari negerimu? Kemudian Amr mengatakan, na'am ayyuhal malik, tentu saja wahai sang raja. Qad ahdaitu laka uduman katsira, saya sudah membawa hadiah yang banyak untukmu. Ya, kemudian qal thumma qaddamtuhu ilai fa'jabahu wastaha. Kemudian Amr bin As mengatakan, Raja Najasyi kemudian sangat senang sekali
dengan hadiah yang saya berikan. Lalu mulailah Amr bin As menyampaikan keinginannya. Ayyuhal malik, wahai raja, inni ra'aitu rajulan kharaja min indik. Saya baru saja melihat seseorang yang keluar dari istanamu. Wa huwa rasulu rajulin aduwil lana. Yang mana orang itu adalah utusan dari musuh kami. Fa'atinihi li'aqtulahu. Maka berikan kepadaku, serahkan kepadaku orang itu, wahai raja, untuk saya bunuh. Fa'innahu qad asaba min asyrafina wa khiyarina. Qala faghadib. Ini ternyata direspon oleh Najasyi. Di luar dari dugaan Amr bin As. Ternyata Najasyi marah besar. Thumma madda yadahu fadaraba biha anfahu darbatan Tonantu annahu qad kasar. Najasyi marah besar, yang memukul hidungnya. Iya, marah besar saat Amr minta agar utusan Rasul diserahkan kepadanya. Iya, kemudian Amr bahkan mengatakan, saya sekiranya saat itu ada bumi yang terbelah, ada celah, maka saya seperti rasanya ingin masuk ke dalam bumi, saking takutku dengan raja saat itu. Ya, lalu beliau pun mengatakan, Amr bin As mengatakan, ayyuhal malik, wallahi law dhanantu annaka takrahu hadha ma sa'altak. Ya, ma sa'altukahu. Ya, sekiranya saya tahu kalau engkau akan marah seperti ini, maka saya tidak akan meminta hal yang seperti itu. Kemudian mulailah Najasyi mendakwahi Amr bin As. Najasyi mengatakan, atas aluni an u'tiyaka rasula rajulin ya'tihin namus al-akbar. Apakah engkau meminta kepadaku untuk menyerahkan utusan dari utusan Allah Subhanahu wa taala yang didatangi oleh namus, yang didatangi oleh malaikat Jibril, alladzi kana ya'ti Musa litaqtulahu, yang juga pernah mendatangi Nabi Musa, yaitu malaikat Jibril. Apakah semudah itu saya serahkan utusan dari utusan Allah untuk engkau bunuh? Kemudian qultu ayyuhal malik akadzaka huwa. Wahai Malik, apakah seperti itu? Engkau meyakini bahwa ia betul-betul seorang nabi yang didatangi oleh namus, didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Najasyi mengatakan, waihak ya Amr, celaka bagimu wahai Amr. Ati'ni wattabi'hu, taatlah padaku dan ikutlah kepada Muhammad. Ikutilah agama Muhammad. Fa innahu wallahi la 'alal haq. Demi Allah ia berada di atas kebenaran. Wal yadhharanna 'ala man khalafahu. Nanti agama ini akan jaya. Ajaran Muhammad akan jaya di atas para penentang-penentangnya. Kama dhahara Musa ala Fir'aun wa junudih. Sebagaimana jayanya Musa di hadapan kekuasaan Fir'aun. Ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sebaliknya. Amr bin As yang justru didakwahi oleh Raja Najasyi, yang awalnya ingin melobi Raja Najasyi agar menyerahkan kaum muslimin, agar mereka mendapatkan perlindungan, justru didakwahi balik. Justru Najasyi yang mendakwahi Amr bin As. Kemudian Amr bin As mengatakan, fabayi'ni lahu alal Islam, maka saya pun berbaiat kepada Najasyi, berbaiat atas Islam. Kemudian fabasata yadahu wa bayatuhu alal Islam, maka saya pun berbaiat kepadanya di atas keislaman. Ini hal yang unik dalam sejarah sahabat. Satu-satunya sahabat yang diislamkan oleh tabi'in, bukan diislamkan oleh Rasulullah langsung, dan bukan diislamkan oleh sahabat yang lain, tetapi diislamkan oleh tabi'in, yaitu Najasyi. Najasyi ini tidak digolongkan sebagai seorang sahabat, karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi oleh Najasyi sampai wafat, sehingga tidak digolongkan sebagai sahabat, yaitu tidak sempat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara syarat digolongkan sebagai sahabat Rasulullah, yang pertama pernah ketemu dengan Rasulullah, yang kedua beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga meninggal dengan keimanan tersebut. Adapun Najasyi ini beriman, masuk Islam,
Iya, dan meninggal di atas keimanan tersebut, tetapi satu syarat sehingga ia tidak bisa digolongkan sebagai sahabat, yaitu beliau tidak sempat ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di Hijaz, di Mekkah dan Madinah, sementara beliau berada di Afrika, memimpin rakyatnya, tidak sempat ketemu dengan Rasulullah. Meskipun beliau biasa berkirim hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sempat beliau bertatap muka sampai beliau wafat. Nanti di sekitaran tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar wafatnya Najasyi, lalu beliau memerintahkan kepada orang-orang yang ada di Madinah, kaum muslimin yang ada di Madinah, untuk menunaikan sholat gaib kepada Najasyi, raja yang adil, raja yang luar biasa khidmahnya, pertolongannya kepada kaum muslimin saat itu. Dan di antara jasa besarnya, bagaimana seorang sahabat utama dalam Islam, seorang yang bernama Amr bin As itu diislamkan oleh seorang raja yang tidak sempat ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Amr bin As, "Thumma kharajtu ila ashabi wa qad hala ra'yi amma kana alai wa katamtu ashabi islami." Maka saya pun ketemu dengan orang-orang Quraisy yang lain, sahabat-sahabatku, teman-temanku tadi yang berangkat ke Afrika, dan saya menyembunyikan keislamanku. Tsumma kharajtu amidan li Rasulillah li uslim. Dan suatu hari setelah kembali ke Mekah, saya pun sengaja menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semakin menegaskan keislamanku dan berbaiat kepada Rasulullah. Falaqitu Khalid ibn al-Walid. Ternyata di jalan beliau ketemu dengan Khalid ibn al-Walid. Wa huwa muqbilun min Makkah, yang mana Khalid juga meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah dengan tujuan yang sama juga. Fakultu ya aina ya Aba Sulaiman. Amr bin As bertanya kepada Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu, mau kemana wahai Abu Sulaiman? Ini kunyahnya Khalid. Qal wallahi laqad istaqamal mansim. Kata Khalid ibn Walid, sekarang sudah jelas jalannya. Wa inna rajula la nabiyyun, sungguhnya Muhammad itu adalah betul seorang nabi, kata Khalid ibn Walid. Saya menuju ke sana. Adhabu wallahi uslim. Saya berangkat ke sana untuk berislam, berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad itu adalah seorang nabi. Wahatta mata. Qultu, kemudian Amr bin As mengatakan, wallahi ma ji'tu illa li uslim. Saya juga, kata Amr bin As, juga menuju ke Madinah untuk berbaiat. Ternyata tujuan kita sama. Dan ini dua tokoh besar, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khalid ibn Walid seorang panglima perang, pemimpin militer di Arab, yang setiap kali ia masuk peperangan tidak pernah kalah. Ia ikut peperangan selalu menang, sampai dikhawatirkan jangan-jangan orang keyakinannya nanti bermasalah. Setiap kali ada Khalid maka mereka yakin akan menang, sehingga dikhawatirkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lagi kuat seperti sedia kala, tetapi bersandar kepada Khalid. Dan yang kedua adalah Amr bin As, diplomat ulung. Diplomat terbaik yang dimiliki oleh orang Quraisy, yang dua-duanya ini masuk Islam atau berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang bersamaan. Dua tokoh utama orang Quraisy menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kaum muslimin. Makanya nanti dua orang ini mendapatkan jabatan yang istimewa. Khalid menjadi panglima perang, dan Amr bin As juga mendapatkan posisi penting dalam perjalanan umat ini. Kemudian Khalid dan Amr bin As kemudian tiba di Madinah, dan ia berbaiat kepada Rasulullah. Faqadimna ala Rasulillah faqadima Khalid ibn al-Walid fa aslama wa baya'. Maka kami pun sampai di Madinah, kami pun berbaiat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma danautu, kemudian saya mendekat, faqultu ya Rasulullah inni ubayi'uka ala an taghfira li ma taqaddama min dzambi. Ya Rasulullah, saya berbaiat kepadamu. Saya telah berbaiat kepadamu, semoga dosa-dosaku yang telah lalu itu diampuni. Qal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Amr, wahai Amr, berbaiatlah, fa innal Islam
yamhu ma kana qablahu. Sesungguhnya Islam itu menghapus kesalahan-kesalahan masa lalu. Wa innal hijrata tajubbu ma kana qablaha. Dan sesungguhnya hijrah, tatkala orang sudah berhijrah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menghapus kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Wa yaqulu radhiyallahu taala anhu, dan beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, lamma alqallahu azza wa jalla fi qalbi Islam, tatkala Allah sudah memasukkan di dalam hatiku keislaman, qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam liyubayi'ani fabasata yadahu ilai. Maka beliau pun berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perjalanan hidayah seorang sahabat yang mulia Amr bin As, yang dahulu di antara orang yang sangat getol memusuhi dakwah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya mendapatkan hidayah, menjadi orang yang berjasa dalam umat ini, menjadi orang yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penguat perjuangan beliau, sebagai penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaan atau apa manakib sahabat yang mulia ini? Yang pertama, syahadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bil iman. Persaksian Rasulullah bahwa Amr bin As ini adalah orang yang betul-betul beriman. Ya, ini tentu saja hal yang istimewa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kadang khawatir dengan keimanannya. Apakah saya betul-betul orang beriman atau di dalam hatiku ada penyakit nifak, kemunafikan? Tapi ada orang tertentu yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah bahwa orang ini betul-betul orang yang beriman. Ini keistimewaan yang luar biasa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ibnal As mu'minan. Ada dua anak Al-As yang menjadi orang beriman. Yang pertama Amr wa Hisham, dan yang kedua adalah Hisham ibnul As. Dan hadis yang lain, aslaman nas wa amana Amr bin As. Orang-orang masuk Islam dan Amr bin As menjadi orang yang beriman. Yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Amr bin As adalah hubbuhu lil Islam. Kecintaannya kepada Islam. Wa hirsuhu alal qarbi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai Amr bin As ini penasaran, ya, karena beliau merasa sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bukan di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam, tetapi beliau merasakan luar biasanya muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai semua sahabat merasa adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saat itu Amr bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, sebenarnya siapa orang yang paling engkau cintai?" Ya, karena semua orang merasa adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk beliau Amr bin As merasa bahwa dirinya lah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istri saya Aisyah." Ya, kemudian Amr mengatakan, "Yang laki-lakinya siapa ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Abuha." Ayahnya yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saat itu sahabat baru tahu ternyata yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Abu Bakar. Iya. Amr bin As juga mengatakan, "Ba'atha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku, memberikan kepadaku tugas dengan mengatakan, "Khudh 'alaika thiyabaka wa silahak." Ambil pakaian perangmu dan ambil senjatamu. Tsumma atini, kemudian datanglah kepadaku. Fa ataituhu wa huwa yatawadda, kemudian saya datang kepada Rasulullah dan beliau dalam keadaan berwudu. Fa sa'ada fiyan nazar tsumma ta'tahu faqal. Ya, lalu beliau memandangku dan mengatakan, "Inni uridu an ab'atsaka ala jaishin." Saya ingin mengutusmu sebagai panglima, sebagai pemimpin pada suatu pasukan. Fayusallimakallah wa yugnimak. Allah akan menyelamatkanmu dan Allah akan memberikan ghanimah, harta rampasan perang yang banyak kepadamu.
Ini Rasulullah memberikan tugas khusus. Yang mana dalam tugas ini Rasulullah sudah mengatakan engkau akan selamat dan engkau akan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Ya, kalau Rasulullah menyampaikan seperti itu maka akan terjadi. Karena itu merupakan wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa si fulan akan gugur, kalau nanti si fulan gugur yang ganti ini, kalau yang ini gugur diganti oleh ini, maka akan terjadi. Karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, seperti pada perang Mu'tah. Kepemimpinan berada pada Ja'far. Kalau Ja'far wafat gugur, maka yang gantikan adalah Zaid bin Haritha. Kalau Zaid bin Haritha kemudian wafat, akan diganti oleh fulan dan seterusnya, oleh Abdullah bin Rawaha dan seterusnya. Ya, kadangkala bahkan kalau Rasulullah pergi berperang ada yang bersyair, Rasulullah hanya mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, sahabat sudah paham si fulan akan gugur. Apalagi saat itu Amr bin As itu sudah dikatakan oleh Rasulullah, berangkat, ya, engkau akan selamat dan engkau akan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Kemudian ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia ini. Akan tetapi Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal. Wahai Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta, walakinni aslamtu ragbatan fil Islam. Akan tetapi saya berislam karena betul-betul ingin dengan Islam, mau masuk Islam. Wa an akuna ma'a Rasulillah, dan saya ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Amr dinasihati oleh Rasulullah dengan perkataan yang luar biasa. Ya Amr, wahai Amr, ni'mal mal as-salih li rajulis salih. Sesungguhnya harta yang terbaik, ni'man bil malis salih. Harta yang terbaik adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Maksudnya apa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita butuh harta. Kita butuh harta sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Tetapi harta yang terbaik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah harta di tangan orang soleh. Dan ini wasiat Rasulullah kepada Amr. Kita tidak dilarang memiliki harta. Kita tidak dilarang kaya raya. Dan sebaik-baik harta adalah harta di tangan orang soleh. Harta yang banyak, harta yang baik, harta yang berkah adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang halal, yang baik. Dan ia tahu bagaimana caranya membelanjakan harta, bagaimana caranya harta itu abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak ingin, orang soleh tentu tidak ingin hartanya hanya di dunia ini saja. Ia bersama dengan hartanya hanya di dunia ini saja. Tetapi orang soleh tahu bagaimana ia mendepositokan hartanya untuk kehidupan akhiratnya kelak. Inilah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang mulia Amr bin As. Kemudian di antara keutamaan sahabat yang mulia ini adalah hirsuhu ala tamassuki wal amal bima ta'allama min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat beliau untuk mengamalkan apa yang telah ia pelajari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan semangat belajar saja, tetapi semangat mengamalkan apa yang telah beliau pelajari. Ya, kadang orang semangat saja untuk menambah ilmu, menambah maklumat, tetapi tidak dibarengi dengan semangat untuk mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Sementara Amr bin As, di antara keutamaan beliau, sangat semangat untuk menerapkan ilmunya, untuk mengimplementasikan ilmu yang telah ia pelajari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Amr ibn al-As min ahrasin nasi ala tamassuki wal amal. Ya, beliau sangat terkenal akan semangatnya dalam beramal dengan apa yang telah ia pelajari dari Rasulullah. Suatu waktu Amr bin As pernah mendengar seseorang yaqra'u ayatan minal Qur'an, membaca satu ayat dari Al-Qur'an. Faqala man aqra'akaha, siapa yang membacakan, mengajarkanmu membaca ayat seperti ini? Orang ini kemudian mengatakan, Rasulullah, saya dengar sendiri. Ya, Rasulullah yang mendikte saya, Rasulullah yang mengajari saya tentang ayat ini dan begini bacaannya. Qal faqad aqra'aniha Rasulullah ala ghairi hadza. Loh, kok bisa, kata Amr, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah
membacakan untukku ayat ini, tetapi tidak seperti ini cara bacanya. Fadhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahaduhuma, maka dua orang ini akhirnya pergi, Amr dan orang yang lain tadi. Pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ayatu kadza wa kadza." Tsumma qaraha, wahai Rasulullah, ayat ini saya baca seperti ini, kemudian ia membaca ayat tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hakadza unzilat." Begitulah memang ayat itu turun. Kemudian Amr bin As juga mengatakan, "Ya Rasulullah, saya dulu membaca ayat ini seperti ini sebagaimana yang saya dengar darimu. Alaysa hakadza ya Rasulullah, bukankah seperti itu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah juga mengatakan, "Hakadza unzilat." Begitulah juga ia diturunkan. Maksudnya apa? Dua-duanya benar. Ya, qiraatan, dua qiraah ini adalah dua qiraah yang dibolehkan. Ya, tapi syahidnya di sini jamaah sekalian, intinya bagaimana Amr bin As kalau ada hal yang ia lihat aneh, berbeda dari apa yang ia pelajari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ia langsung merespon. Yang kedua, bagaimana ia langsung mengonfirmasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana Amr bin As mengamalkan bacaan yang ia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana semangat beliau mengamalkan ilmu. Pernah beliau berkunjung ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Rasulullah, istri dari Ali bin Abi Thalib. Ista'dzana Amr ibn al-As ala Fatimah fa'adzinat lahu. Ya, beliau ketok-ketok pintu, ya, dan beliau diizinkan masuk. Tapi Amr bin As bertanya, "Thamma Ali, apa Ali ada?" Qalu la. Ya, akan tetapi orang di dalam rumah Fatimah bersama dengan anak-anaknya mengatakan tidak ada. Lalu Amr faraja. Lalu Amr kemudian pulang. Suma ista'dzana 'alaiha marratan ukhra. Kemudian kali yang lain beliau datang lagi, ngetok-ngetok pintu minta izin. Iya, kemudian diizinkan. Iya. Beliau bertanya lagi, "Sama Ali, apa Ali ada?" Orang di dalam rumah mengatakan, "Na'am, Ali ada." Fadakhala 'alaiha. Baru kemudian Amr bin As masuk ke dalam rumah Fatimah dan rumah Ali. Ya, faqala lahu Ali, lalu Ali bertanya kepadanya, "Ma mana'aka an tadkhula hina lam tajidni hahuna?" Ya, mengapa tadi engkau tidak masuk ke rumah saat engkau mengetahuiku tidak ada di rumah? Ya. Saat kali pertama tadi Ali tidak ada, Amr bin As tidak mau masuk. Nggak ada Ali di dalam rumah. Pas kali yang kedua, beliau bertanya apa Ali ada, kata orang dalam rumah Ali ada, baru beliau mau masuk. Apa kata Amr? Amr bin As mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nadkhula alal mughibat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melarang kami untuk masuk ke rumah yang di dalam rumah itu sang suami lagi tidak ada. Nah, ini bagian dari jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengamalan akan ilmu yang ia pelajari dari Rasulullah. Tidak pantas seorang perempuan menerima tamu laki-laki, atau seorang tamu laki-laki berkunjung kepada rumah seorang perempuan yang mana di rumah itu tidak ada suaminya, atau suaminya lagi pergi. Ya, ini bagian dari bagaimana menjaga diri dari fitnah. Ya, bahkan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa." Hati-hati kalian berkunjung ke tempat wanita. Faqala rajulun minal ansor, lalu ya, seorang dari Ansor bertanya, "Ara'aita ya Rasulullah al-hamwa?" Bagaimana wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ipar, dengan kerabat suami sendiri? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alhammu al-maut." Ipar itu justru bisa menjadi kebinasaan. Berapa banyak orang yang akhirnya selingkuh dengan iparnya karena dia tidak menjaga batasan-batasan. Ia tidak menjaga iffanya, ia tidak menjaga hijabnya di depan keluarga suaminya. Akhirnya terjadilah yang terjadi, waliyadzubillah. Dan kita lihat bagaimana seorang Amr bin As menjaga etika yang mulia ini. Nggak ada Ali di rumah, beliau tidak mau masuk. Nanti setelah beliau datang lagi, ternyata ada Ali, baru beliau masuk. Dan ini dikonfirmasi oleh Ali. Dan Amr bin As mengatakan, dulu Rasulullah melarang kami mengunjungi rumah perempuan yang di situ tidak ada suaminya. Suaminya pergi, suaminya kerja, maka tunggu sampai suaminya datang. Bagian dari menjaga kehormatan seorang suami, menjaga kehormatan diri dan seterusnya, pemirsa yang dimuliakan
Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pelajari dari sahabat yang mulia Amr bin As. Masih banyak sekali manaqib beliau, di antaranya hirsuhu alal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Semangat beliau dalam memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ya, sangat banyak sekali di antara manaqib beliau, namun ini yang sempat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Ala kulli hal, pelajaran yang bisa kita petik dari sahabat yang mulia Amr bin As, bagaimana orang yang dahulunya memusuhi dakwah, memusuhi Rasulullah, tapi pada akhirnya menjadi pecinta Rasulullah, menjadi orang yang menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan dipersaksikan oleh Rasulullah sebagai orang yang beriman dan menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan tugas. Karena Rasulullah tahu betul menempatkan orang ini yang cocok sebagai pemimpin, ini yang cocok sebagai panglima, ini yang cocok sebagai diplomat. Akan tetapi di penghujung hidupnya, Amr bin As bersedih. Ditanya oleh anaknya, oleh orang sekitarnya, kenapa bersedih akan meninggal? Ya, karena sunnahnya orang yang akan meninggal itu disemangati, dikasih optimisme. Lalu Amr bin As mengatakan, saya menyesal dahulu. Kenapa terlambat masuk Islam? Sekiranya dahulu saya meninggal sebelum masuk Islam, maka meninggalnya saya seperti Abu Jahal, meninggal di atas kekufuran. Saya menyesali atas apa-apa yang saya lakukan dahulu sebelum Islam. Kata anaknya, engkau ini adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah. Engkau mendapatkan amanah dari Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai panglima, yang tidak semua sahabat mendapatkan hal yang sama. Tapi kata Amr bin As? Saya khawatir jangan-jangan Rasulullah memberikan kepadaku jabatan bukan karena cinta kepadaku, tetapi karena saya ini orang mu'allaf, orang yang masih dielus-elus hatinya. Ini khawatir dengan masa depan akhiratnya, jamaah sekalian. Kemudian Amr bin As mengatakan, ada dua orang yang saya pastikan bahwa ia dicintai oleh Rasulullah. Yang pertama adalah Ibnu Sumayyah, yaitu Ammar bin Yasir. Padahal Ammar bin Yasir ini adalah lawannya pada saat perang Siffin. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud, yang mana dua orang ini dari kalangan sahabat Rasulullah yang miskin dahulu. Sementara Amr bin As dari kalangan orang yang kaya raya, tokoh Quraisy. Tetapi beliau meskipun dengan kedekatannya dengan Rasulullah pada akhirnya mendapatkan amanah dari Rasulullah, beliau masih khawatir dengan masa depannya di hari akhirat. Maka bagaimana lagi dengan kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita perlu sering-sering muhasabah, memikirkan nasib kita di hari akhirat. Kalau saja muridnya Rasulullah, orang yang sempat bertemu dengan Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah, masih khawatir dengan masa depannya di hari akhirat, maka bagaimana lagi dengan kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.